mujizatan itu ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan halang dari ketidakberdayaan. Dengan demikian, Al-Quran sebagai mujizat bermakna bahwa Al-Quran itu merupakan sesuatu yang mampu melemahkan tentang penciptaan karya yang tidak serupa dengannya. Kemujizatan menurut para ulama itu harus memenuhi 5 syarat atau 5 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mujizat itu harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh makhluk alam. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang ketiga, harus ada bukti yang kuat atas kebenaran dan kebesarannya. Yang keempat, harus ada pengakuan dari Nabi. Dan yang kelima, yang kelima yaitu tidak ada yang mampu membuktikan tentang kemujizatan tersebut. Selanjutnya yaitu segi mujizat dalam Al-Quran. Ada 3. Yang pertama, ijaz ilmi, yaitu keajaiban ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sains dan ciptaan manusia. Yang kedua, ijaz balaghah, yaitu keindahan bahasa dan gaya sastra dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, ijaz imani, yaitu kebenaran dan keakuratan janji-janji yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, mujizat Al-Quran dari segi bahasa. Dari segi bahasa, para ulama sepakat bahwa Al-Quran itu mempunyai uslub, gaya bahasa yang tinggi, fasaha, ungkapan yang jelas dan balaghah, memfasilkan lidah dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, mujizat Al-Quran dari segi susunan kalimat. Yang pertama yaitu nada dan langgam dalam membaca Al-Quran, yaitu seni membaca Al-Quran dengan irama yang indah, merdu, dan teratur tanpa mengubah tajwid dan makhrajul hurufnya. Baiklah, judul kedua yaitu tentang ijtihad, makna ijtihad dalam Al-Quran. Pengertiannya yaitu ijtihad adalah usaha ulama untuk menentukan hukum Islam dengan menggunakan akal berdasarkan Al-Quran dan hadis, terutama untuk masalah yang hukumnya itu belum jelas, itu perlu diijtihadkan. Fungsi ijtihad yang pertama, menentukan hukum baru, memberi solusi masalah umat, menjawab perkembangan zaman, dan menjaga agama tetap relevan. Judul ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak usia dini. Peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak usia dini itu sangat penting, karena keluarga itu merupakan sekolah pertama bagi anaknya ini sebelum anaknya ini mengenal dunia luar. Orang tua memiliki tanggung jawab yang penuh untuk mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, mulai dari mengajar bacaan, mendengar Al-Quran, hingga mereka bisa menulis. Judul keempat yang akan saya bahas yaitu tentang etika lingkungan dalam Al-Quran. Pengertiannya yaitu etika lingkungan dalam Al-Quran adalah ajaran tentang bagaimana manusia itu harus bersikap, bertindak, dan menjaga alam. Artinya, manusia itu tidak boleh berbuat kerusakan di bumi ini. Manusia itu harus membersihkan alam. Manusia itu harus menjaga alam dan merawat kebersihan. Selanjutnya landasan etika dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia itu sebagai khalifah bumi. Di dalam Al-Quran, manusia itu disebut sebagai khalifah atau pemimpin bumi. Artinya, manusia itu harus menjaga bumi ini dengan baik, tidak boleh merusaknya. Kajian Al-Quran di tengah disrupsi digital. Pengertian, kajian Al-Quran di tengah disrupsi digital adalah cara mempelajari Al-Quran melalui internet, melalui teknologi seperti dengan menggunakan HP, media sosial, atau lainnya yang kita hadapi di era digital. Yang pertama, informasi tidak semuanya benar, banyak penyebaran hoax, anak kecanduan main gadget, dan kurang fokus belajar. Cara mengatasinya yaitu pilih guru atau sumber yang baik, tidak mudah mencari informasi, dan tidak mudah menerima informasi hoax. Yang ketiga itu atur waktu dalam menggunakan HP.
Ruang lingkup ulumul Quran cukup luas, di antaranya sejarah turunnya Al-Quran, nuzulul Quran menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi melalui perantara para malaikat Jibril. Makkiyah dan Madinah, ayat yang turun di Mekah, biasanya berisi tentang keimanan, sedangkan ayat yang turun di Madinah lebih banyak membahas hukum serta kehidupan sosial. Tafsir Al-Quran menjelaskan makna ayat agar mudah dipahami. Dengan memahami ulumul Al-Quran, seseorang bisa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang kedua yaitu konsep pendidikan dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan konsep pendidikan yang sangat lengkap, tidak hanya fokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan kepribadian manusia. Beberapa konsep pendidikan dalam Al-Quran yaitu pendidikan akidah tentang keimanan, menanamkan keyakinan kepada Allah sejak dini, seperti mengenal keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendidikan akhlak, mengajarkan cara berperilaku yang baik dan jujur. Yang ketiga, pendidikan ibadah, melatih manusia untuk taat kepada Allah melalui sholat, zakat, dan puasa. Pendidikan intelektual, Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir, membaca, dan mencari ilmu. Pendidikan sosial, mengajarkan hidup bermasyarakat yang adil. Tolong menolong, dan saling menghargai satu sama lain. Tujuan utama pendidikan dalam Al-Quran adalah untuk membentuk manusia seimbang antara ilmu, iman, dan amal. Terus selanjutnya itu cara mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran. Mengetahui asbabun nuzul sangat penting agar kita dapat memahami maksud ayat dengan tepat dan tidak salah tafsir. Tahuinya yaitu pertama karena Nabi Muhammad SAW melalui hadis menjelaskan langsung tentang turunnya asbabun nuzul tersebut. Riwayat para sahabat yang menyaksikan langsung dan membawa ayat tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi perumpamaan dalam Al-Quran. Al-Quran sering menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang sangat mudah. Fungsi perumpamaan dalam Al-Quran yaitu mempermudah memahami hal yang abstrak menjadi lebih jelas hingga nyata. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran dari segi sumber hukum. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam pada dasarnya bersumber dari Al-Quran. Peran Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, menetapkan hukum secara langsung seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, memberikan prinsip umum hukum yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh hadis. Menjadi dasar bagi sumber hukum seperti ijma, dan qiyas. Kesimpulannya yaitu Al-Quran adalah kitab suci Al-Quran yang tidak hanya berisi pengajaran agama, namun dia itu mencakup semua hal, baik itu dari segi buruk maupun dari segi baik. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan jika ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih. Baiklah, saya mau bertanya, apa hubungan antara iman, ilmu, dan amal dalam konsep pendidikan Islam? Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat ulama tentang asbabun nuzul suatu ayat? Baiklah, saya selanjutnya akan bertanya, bagaimana hubungan antara Quran dan hadis dalam penetapan hukum Islam? Akan menjawab pertanyaan dari kami, yaitu apa hubungan antara iman, ilmu, dan amal dalam konsep pendidikan? Hubungannya itu dalam pendidikan Islam, ilmu
amal itu saling berkaitan erat. Iman menjadi dasar dari tujuan. Ilmu memberi pemahaman tentang apa yang benar, dan amal adalah bakti yang nyata dari iman dan ilmu. Pertanyaan kedua yaitu dari Nurul. Bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat ulama tentang asbabun nuzul? Cara menyikapinya yaitu utamakan riwayat yang paling kuat. Yang kedua, memahami bahwa perbedaan bisa saling melengkapi. Yang